Selamat pagi dan sore semuanya. Kita akan lanjutkan materi laundry knowledge. Kita akan lanjutkan membahas tentang task of the laundry staff. Jadi proses apa aja yang akan ada di laundry. Jadi urutannya adalah pertama receiving, kita penerimaan, sorting, pemisahan, counting, penghitungan, washing, pencucian, drying, pengeringan, ironing, penyetrikaan, folding, proses untuk melipat, stacking, ini adalah proses untuk penumpukan atau penyimpanan linen, packaging adalah pembungkusan jika perlu dibungkus atau di wrapping, yang terakhir adalah transporting, adalah transportasi linen atau pengiriman linen. Contohnya seperti kita lihat di gambar ini adalah linen flow cycle, jadi hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Di cycle-nya adalah seperti ini secara harum jam. Yang tadi adalah dimulai dengan collecting soil linen, pengambilan atau pengumpulan soil linen yang sudah kotor, kemudian transporting soil linen ke laundry. Jadi pengiriman soil linen atau linen kotor itu ke laundry. Kemudian setelah sampai di laundry akan dilanjutkan dengan sorting, pemilahan linen yang kotor. Nanti akan kita bahas lebih detail sorting itu seperti apa. Setelah disorting sesuai dengan jenis atau tingkat kekotoran, kita lanjut akan ke proses pencucian, washing soil linen. Setelah proses washing ini, nanti juga kita akan bahas lebih detail washing proses itu seperti apa. Akan dilanjutkan ke pengeringan, drying clean linen. Setelah dilanjutkan untuk pengeringan, kita lanjut untuk proses melipat linen, kemudian penyimpanan linen, storing clean linen, dan selanjutnya penggunaan soil linen. Jadi itu akan memutar terus. Untuk di dry cleaning section tadi itu adalah di laundry section. Untuk di dry cleaning section akan lebih similar juga dengan proses di laundry, collecting, pengambilan, receiving and checking, penerimaan dan pengecekan, sorting and identification, pemisahan dan mengidentifikasi linen atau bahan pakaian, washing atau dry cleaning, pressing, kemudian folding, packaging untuk pakaian yang perlu di packaging, inspection adalah pengecekan akhir, dan delivery pengiriman. Ini juga kita akan bahas lebih detail di how to handle gas laundry nanti. Dalam hal collect gas laundry atau penerimaan gas laundry, adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Good communication between all department adalah komunikasi yang baik di antara departemen maupun itu front office dengan housekeeping, di mana biasanya request untuk pengiriman laundry atau penerimaan laundry, tamu akan menelpon melalui front office dan meninggalkan pesan di front office. Jadi communication antara front office, departemen, dan housekeeping harus benar-benar bagus. Answer telepon politely, penerimaan telepon yang benar atau menjawab telepon yang benar nanti akan diberikan materi oleh SPC untuk materi ini, how to answer the telephone. Ensure laundry is collected in a timely manner. Jadi memastikan bahwa laundry itu diambil sesuai dengan waktu atau tepat waktu. Yang keempat, knock the and wait. Jadi kita knock the door, gunakan prosedur yang sudah kita bahas sebelumnya, how to enter guest room. Yang selanjutnya adalah enter room and collect item. Kita masuk ke kamar dan kita ambil laundry-nya.
assist guest if necessary. Jadi jika ada tamunya, kita perlu bantu tamunya untuk entah itu menghitung pakaiannya, mengecek pakaiannya, kita assist tamunya. Check that the laundry is identified as per room number and not any special request. Jadi cek sekarang laundrynya dan sudah diidentifikasi sesuai dengan nomor kamar dan mencatat special request yang diminta oleh tamu. Mark of the runner sheet that the laundry has been collected. Seorang laundry runner sudah pasti akan membawa runner sheet atau lognya atau logbooknya. Jadi kita note di sana jam berapa kita mengambil laundrynya, di kamar berapa, jadi untuk backup. Terkadang di sini miscommunication between laundry dengan guest dan dengan runner juga disebabkan oleh waktu yang tidak dicatat dan tanggal yang tidak benar. Jadi tamunya kemungkinan bisa komplain laundrynya sangat lama diproses dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi di sinilah kita bisa bandingkan catatan jam pengambilan sama proses laundry. Yang selanjutnya adalah deliver to laundry. Jika sudah semua dikolek, dihitung dengan benar dan assist tamu dalam penghitungan, pengecekan pakaian dan lain sebagainya, pencatatan, kita bawa gas laundrynya ke laundry. Selanjutnya yang kita bahas adalah collect in-house item for laundry. Soil linen may arrive at the laundry in different ways. Jadi soil linen yang kita collect bisa sampai di laundry dengan cara yang berbeda. Yang pertama, via linen suit from the floor. Jadi ada beberapa hotel yang menggunakan linen suit atau terowongan dari lantai atas yang langsung linennya bisa jatuh ke laundry. Itu namanya linen suit. Di hotel berbintang 5 dengan lantai yang tinggi biasanya menggunakan fasilitas linen suit ini. By trolley from the restaurant atau menggunakan troli dari restoran. In bags or in trolleys, di dalam kantong seperti yang kita lihat di gambar. Ini adalah kantong yang berwarna merah. Biasanya kalau di laundry menggunakan 3 warna yang berbeda, putih, merah, dan coklat, ataupun biru juga bisa. Jadi itu adalah gunanya untuk pemisahan kantong untuk linen yang bersih, kantong untuk linen yang kotor, yang satunya adalah kantong untuk pad linen yang kotor atau towel. Jadi towel sama bed linen, towel sama bedsheet itu dipisahkan. Yang selanjutnya adalah from the linen room. Jadi transportasi linen soil dari linen room itu bisa juga menggunakan troli atau lain sebagainya. By linen train, daripada dengan kereta ya, kereta linen ya. Hanya beberapa fasilitas hotel yang menggunakan linen train atau bisa digunakan di airport segala dan lain sebagainya. Sorting linen. Linen is usually sorted before washing, as this make it easier. It is sorted into. Linen usually biasanya dipisahkan sebelum pencucian untuk memudahkan proses pencucian. Dan itu pun bisa dipisahkan sesuai dengan jenisnya, seperti di bawah ini: sheet, pillowcase, the bed cover, toweling, bathrobe, table linen, tea towel, cleaning cloth, and mop. Itu dipisahkan kategorinya sesuai dengan jenis linennya. Yang kedua, linen dipisahkan berdasarkan degree of soiling atau tingkat kekotoran dari linen tersebut, dimana biasanya linen yang dengan kondisi yang sangat kotor dengan kondisi yang lebih bersih itu dipisahkan.
Yang kedua fiber type, jadi tipe linennya, bahan-bahan dari linennya itu. Yang ketiga ada size of linen, ukuran linennya juga dipisahkan. Color, warna. Yang terakhir ada remove foreign object. Foreign object ini bisa dikategorikan seperti gambar ini. Foreign object bisa masuk cutleries dari FB service, bahkan dari room. Biasanya yang sering kita temukan di laundry itu adalah remote TV bisa nyangkut ke bedsheet. Selanjutnya count linen atau count item. Linen item are usually counted after washing during the ironing and folding process. Biasanya bed linen kalau laundrynya in-house itu bisa dihitung setelah linennya diproses atau dipress, jadi sudah dalam posisi terlipat, jadi memudahkan untuk penghitungan. Tetapi jika hotel menggunakan laundry luar, itu adalah hal yang agak lebih sulit, jadi linen yang kotor pun kita harus hitung sebelum dikirim ke laundry luar. Count gas laundry item, menghitung item gas laundry. Gas laundry item are always counted when soiled. Jadi gas laundry atau laundry cucian tamu itu harus selalu dihitung ketika masih dalam keadaan kotor. Itu biasanya kita lakukan di dalam kamar dengan witness tamunya itu sendiri. Ataupun jika tidak ada tamu, kita bisa langsung cek di laundry. Cek gas count of item is correct. Jadi kita pastikan penghitungan pakaian yang dari tamu jumlahnya sudah benar dan sesuai dengan itemnya. Contoh, celana 2 pieces, shirt 2 pieces, kemeja 2 pieces, itu harus sudah benar sesuai dengan hitungan. Make note if not on gas laundry docket. Jadi jika tidak ada tamunya, kita kasih note di gas laundry docket jika ada kekurangan atau kesalahan penghitungan, biar kita bisa notifikasi tamunya. Selanjutnya, check all pocket and lapel for personal belongings and store securely if necessary. Jadi periksa semua kantong dari barang-barang personal tamu dan simpan secara aman jika diperlukan. Check item for damage or repair. Jika ada kerusakan atau perlu perbaikan, kita cek apakah itu minor repair seperti kancingnya lepas, itu mungkin masih bisa kita perbaiki. Mark item for identification, marking, penandaan. Jadi bagian tamu ditandai atau di marking biar memudahkan untuk mengidentifikasi atau penyocokan dengan nomor kamar. Check for stain, kita mengecek noda. Jika ada noda yang mungkin bisa dihilangkan, mungkin kita hilangkan. Jika tidak atau memungkinkan adanya kerusakan, kita harus notifikasi tamunya. Sort into wash load or for dry cleaning. Nah, di sini kita di saat marking atau penandaan, kita sudah bisa memisahkan antara pakaian yang harus dicuci ataupun yang harus di dry cleaning, karena ini memerlukan proses yang berbeda. Assess and spot stain as required. Only spot stain if you are qualified to do so. Jadi kita setelah mengecek adanya stain atau enggak atau noda, jadi kita hanya melakukan pembersihan stain itu jika kita mampu melakukannya atau qualified untuk melakukannya, karena penghilangan stain itu membutuhkan skill yang lebih advance, jadi harus mengenal stainnya. Jadi ini adalah visualisasi atau cara pengenalan stain atau penghilangan stain ya. Yang pertama, identify stain.
kita harus mengenal stain itu atau noda itu berasal dari mana. Bisa visual atau melihat aja kita sudah tahu itu stain apa, smell dari baunya, location dari tempat pakaian itu atau linen itu mendapat stainnya. Flush with steam, kita membersihkan noda biasanya dengan steam atau uap. Apply correct spotter, menggunakan obat yang sesuai atau benar, karena jika ada kesalahan stain itu bisa mungkin bisa akan mengeras, malah tidak bisa hilang atau merusak pakaian. Temp gently, jadi kita harus membersihkan secara lembut ya. Temp bisa dipukul-pukul secara halus untuk memecahkan noda itu sendiri, bisa digosok juga dengan secara halus dengan sikat yang lembut. Yaitu kembali flush with steam lagi setelah melakukan hal yang sama di atas. Flush with air to dry, jadi ketika stainnya sudah hilang kita keringkan dengan angin dulu. Yang kemudian re-evaluate stain, jadi setelah itu kita lihat lagi apakah stain itu masih ada. Kita cek kembali. Use correct stain removal procedure, jadi menggunakan metode penghilangan stain yang benar. Selanjutnya kita akan bahas operate laundry equipment, bagaimana cara menggunakan atau prosedur menggunakan alat-alat laundry. Yang pertama adalah follow all safety instruction. Jadi setiap equipment, setiap mesinnya pasti ada manual atau cara pemakaiannya, dan setiap hotel atau laundry pun sudah memiliki standar operation prosedur, jadi bagaimana cara mengoperasikan alat-alat tersebut, jadi itu harus diikuti. Yang kedua, never use damaged equipment. Jika alat-alat sudah dalam keadaan rusak, jangan digunakan kembali. Clean up spill atau pembersihan jika ada tumpahan di dalam alat-alat tersebut atau di luar alat tersebut. Jika ada tumpahan minyak ataupun chemical juga harus dibersihkan. Follow operating instruction, ikuti instruksi pengoperasian peralatan. Wear protective clothing, gunakan pakaian pengaman. Use chemical correctly, gunakan chemical secara benar. Nanti akan kita bahas terpisah tentang chemical safety. Report fault immediately, melaporkan jika ada kesalahan secara cepat atau kegagalan equipment itu sendiri. Jika ada kerusakan pasti akan gagal, jadi itu harus dilaporkan. Kemudian yang kita bahas adalah carry out repair, melakukan perbaikan. Perbaikan itu bisa dilakukan untuk repair hotel linen, perbaikan linen hotel. Decide on what is acceptable, jadi kita memutuskan mana perbaikan yang bisa diterima ataupun tidak, linen yang masih bisa dipakai ataupun tidak. Repair to guest laundry are complementary, jadi perbaikan yang dilakukan untuk tamu atau laundryan tamu itu biasanya komplementari atau gratis, tidak berbayar. Yang termasuk adalah perbaikan kancing baju atau jaritan yang kendor, loose hem ya, jaritan yang kendor. Alteration or major repair, perbaikan atau perbaikan yang lebih major lagi atau lebih tinggi, seperti perbaikan resleting zip or shortening of a dress, atau pemendekan baju atau dress, should be charged extra, jadi harus bayar. Jadi perbaikan yang lebih
lebih berat atau lebih tinggi case-nya, itu pasti akan dicas. Never attempt repair beyond your expertise. Jadi jangan melakukan perbaikan di luar kemampuan. Perform post cleaning activities. Cek for residual stain. Post cleaning itu adalah pengecekan lagi untuk kebersihan. Cek for residual stain, kita mengecek apakah ada stain dari residu-residu chemical atau yang lainnya, atau dalam proses akhir pencucian apakah masih ada stain, itu yang harus kita cek. Cek repair has been complete, kita harus mengecek apakah perbaikan juga sudah diselesaikan sesuai dengan note dari tamu. Check if correctly pressed and folded, mengecek linen apakah sudah dipress secara benar, tidak ada yang kusut dan dilipat secara baik. Action the bob if necessary, jadi lakukan langsung perbaikan sesuai dengan hal yang di atas. Selanjutnya ada proses internal record and billing. Gas cost calculated on each gas laundry docket. Jadi biaya yang akan di-charge ke tamu harus dikalkulasikan di setiap laundry docket tamu masing-masing. Total of this transfer to gas summary receipt. Jadi total semua yang ditransfer di gas summary receipt, jumlahnya di total. Gas laundry revenue, all charge total and post to gas account from the gas summary receipt. Jadi untuk dalam pengecasan tamu itu sendiri, semua charge yang ditotal dan dipost di gas account dilakukan di gas summary receipt. Copy of gas laundry docket with charge return to gas. Jadi di laundry list itu akan ada kopinya, jadi itu yang akan dikembalikan kepada tamu, sedangkan aslinya akan kita simpan. Record-record yang biasanya kita lakukan di laundry adalah production record. Production record ini isinya adalah record semua hasil dari proses pencucian, hasil dari semua proses penyetrikaan, jadi jumlahnya semuanya terrecord di sini. Revenue adalah hasil dari jumlah gas laundry yang kita terima. All laundry cost, jadi semua biaya yang diperlukan laundry juga ada record di laundry, seperti biaya chemical, biaya maintenance, dan biaya yang lainnya. Machinery record, catatan tentang mesin-mesin yang ada di laundry. Condemned linen, catatan mengenai linen yang rusak, jumlah linen yang rusak sudah harus ada recordnya. Stock take of all linen, inventory terakhir di setiap bulan untuk mengetahui jumlah linen yang ada di hotel, berapa yang sudah ada di operasional dan berapa yang loss. Selanjutnya return gas laundry atau pengembalian gas laundry. Return gas laundry to the room, prosedurnya sama, knock and wait. Jadi prosedur yang kita lakukan adalah prosedur how to enter gas room, masuk dalam kamar, enter the room. Advise guest of return item, jadi beritahukan tamu bahwa itemnya sudah dikembalikan atau leave note di pronopis. Place as per your property guideline, jadi tempatkan cucian tamu sesuai dengan prosedur hotel masing-masing. Ada yang membuat aturan untuk menggantungkan cucian tamu di dalam wardrobe dan bagian pakaian yang terlipat di atas bed. Di tiap properti pasti akan berbeda. Kemudian lock the door, tutup pintunya kembali.
mark of the room number on your delivery list. Jadi di delivery list yang dibawa oleh linen atau pallet runner harus di mark bahwa pakaian itu sudah dikembalikan sesuai dengan jamnya. Return in-house item yang akan kita bahas selanjutnya. Return clean item may be delivered to. Clean item atau linen bersih biasanya dikirim ke satu, the central linen room for reissue, jadi langsung ke kamar untuk reissuing. Direct to guest room floor, jadi langsung ke lantai koridor tamu atau di pantry. Direct to restoran, bisa dikirim langsung ke restoran biasanya. Collection by restaurant staff from the laundry, ini juga diambil oleh restoran staff sendiri ke laundry. Yang terakhir adalah held in storage atau disimpan di dalam storage. Untuk hari ini yang kita bahas cukup itu saja, itu hanya basic dari semua laundry operasional ataupun laundry workflow, di mana nanti kita akan bahas satu-satu secara lebih detail. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya. Selamat pagi dan selamat sore. Terima kasih.